Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah fitrah telah dilupakan, naluri tak dipedulikan. Tidak ada yang pernah berbuat sejauh itu, tidak ada yang pernah berpikir seburuk itu. Kaum ini telah melampaui batas fitrahnya hingga membuat laknat turun dari langit untuk mereka. Kaum Sodom merupakan salah satu kaum yang mendapat azab dari Allah. Perbuatan kaum Sodom yang membuat mereka dilaknat adalah mereka telah berbuat melampaui batas. Selain ingkar terhadap ajaran Nabi yang datang kepada mereka untuk menunjukkan jalan yang lurus, mereka juga kaum yang dikenal dengan berbuat keji. Banyak kemaksiatan yang biasa mereka lakukan. Yang paling parah adalah penyimpangan terhadap fitrah, naluri dasar manusia biasa. Bahkan mereka adalah kaum pertama yang bertindak menyimpang, menyelisihi fitrah. Jika kita melihat dengan kondisi saat ini, tentu kita tak akan terkejut bahwa ternyata perilaku LGBT yang ada sekarang telah dilakukan oleh kaum Sodom. Namun anehnya, mereka yang melakukan penyimpangan terhadap fitrah sekarang ini lebih berani menunjukkan penyimpangan tersebut, bahkan membuat propaganda agar kelompok mereka disebut normal dan mengajak orang lain berbuat demikian pula. Hal itu tentu membuat kenyataan menjadi begitu miris. Bagaimana tidak? Jika kita melihat sejarah yang pernah terjadi, Allah mengazab kaum Sodom disebabkan perbuatan keji mereka. Dan di saat ini penyakit yang diderita kaum Sodom tersebut diidap oleh beberapa generasi sekarang, seolah ingin mengulangi sejarah yang pernah ada. Sebelum bicara terlalu jauh, siapakah kaum Sodom yang disebut sebagai kaum pelopor transgender tersebut? Berikut tulisan lengkap yang akan membahas kaum Sodom. Siapa nabi untuk kaum Sodom atau homoseksual? Berikut penjelasannya. Allah tidak mengazab suatu kaum sebelum Allah memberi petunjuk kepada mereka tentang ajaran yang lurus. Dalam kasus ini termasuk kaum Sodom, Allah menunjuk seorang Rasul untuk berdakwah kepada mereka. Rasul tersebut mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang lurus dan sesuai dengan fitrah mereka. Nabi yang diutus tersebut adalah Nabi Lut. Di dalam Al-Quran, Allah banyak menyebut nama Nabi Lut beserta kisah tentang kaumnya yang berbuat melampaui batas. Menurut beberapa sumber, Nabi Lut masih memiliki nasab dengan Nabi Ibrahim. Nasab tersebut tersambung dari keponakannya Nabi Ibrahim. Singkatnya, Nabi Lut adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Bapak Nabi Lut bernama Haran atau Abaro'an bin Azar yang merupakan saudara dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut hidup di waktu yang sama dengan Nabi Ibrahim. Allah mengangkatnya menjadi seorang Rasul ketika Nabi Ibrahim masih hidup. Lokasi kaum Sodom. Bagaimana bentuk perilaku menyimpang kaum Sodom? Kaum Sodom disebut sebagai kaum yang melampaui batas. Namun, sebenarnya apa perilaku mereka yang disebut melampaui batas tersebut? Berikut kisahnya. Selain melakukan banyak kemaksiatan, mereka merupakan kaum yang pertama kali melakukan perbuatan homoseksual. Mereka menyukai sesama jenis dan melakukan pergaulan bebas. Telah terlalu banyak kaum yang ingkar, namun tidak ada yang lebih parah dari perbuatan mereka. Mereka melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh kaum yang lain, baik itu di masa sebelum mereka maupun saat mereka hidup. Seperti yang kita tahu, kini pengikut Sodom telah bergelimpangan banyaknya dan beranak pinak. Selain itu, kaum tersebut juga melakukan banyak tindak pencurian, sehingga siapa saja yang datang ke wilayah tersebut akan merasa was-was. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 80 hingga 81 tentang perbuatan kaum Sodom. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas." Laknat kaum Sodom atau homoseksual.
Lantas, apa bentuk azab yang turun kepada kaum yang melampaui batas tersebut? Berikut ini laknat yang turun kepada mereka. Tersebab keingkaran yang mereka lakukan, Allah menurunkan azab kepada kaum Sodom. Azab tersebut diawali dengan datangnya 2 malaikat yang menyamar menjadi 2 pria tampan. Hal tersebut untuk menguji kaum Sodom apakah mereka tetap pada perbuatan kejinya atau bisa berhenti. Namun mereka justru melakukan hal yang lebih parah, sehingga jelaslah azab itu diberitakan kepada mereka. Azab turun pada waktu subuh di wilayah tersebut. Ketika subuh, gempa bumi mendera kota tersebut. Angin kencang berhembus begitu hebat. Kemudian, batu datang dari langit hingga tampak seperti hujan batu. Negeri Sodom yang berdiri tersebut hancur disebabkan azab yang Allah datangkan kepada mereka. Tidak ada yang tersisa termasuk orang-orang yang ingkar di dalamnya. Kisah penurunan azab ini Allah ceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 84. Allah berfirman, "Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu." Dalam ayat ini terkandung makna bahwa Allah telah memperingatkan kepada seluruh manusia. Jika ia melakukan perbuatan yang sama atau lebih parah, maka balasannya juga akan lebih parah dari ini. Menurut sumber, batu yang turun merupakan batu sijil yang dari langit dan turun bagaikan hujan. Tentu bisa kita bayangkan bagaimana batu yang berasal dari tanah yang keras itu jatuh dari bumi mengenai bangunan yang ada. Jika bangunan saja bisa rusak, apalagi mengenai manusia. Bahkan ada yang menyebut bahwa batu tersebut adalah batu yang terbakar. Tentu kita masih ingat kisah raja yang akan menyerang Ka'bah, bukan? Kita tahu bagaimana dahsyatnya batu yang berasal dari neraka menyerang pasukan gajah hingga tidak ada yang tersisa. Namun, mengenai bukti ilmiah batu apa yang turun, apakah dari batuan biasa, batu terbakar, atau pecahan bintang, masih belum dapat diketahui secara pasti. Yang jelas dalam ayat tersebut Allah menyebutkan kedahsyatan azab yang menimpa kaum Sodom tersebut. Kisah Nabi Lut singkat. Allah mengangkat Nabi Lut menjadi rasul untuk berdakwah pada suatu kaum yang ada di wilayah bernama Sodom. Kaum Sodom dikenal sebagai kaum yang melampaui batas, sebab banyak orang yang jauh dari nilai kebenaran dan banyak yang melakukan kemaksiatan. Datangnya Nabi Lut kepada mereka adalah untuk menyampaikan risalah Allah serta mengajak mereka ke dalam kebenaran. Nabi Lut sendiri tinggal di sebelah timur Kan'an yang saat ini adalah wilayah Palestina dekat dengan desa Sodom. Ketika Nabi Lut sampai di wilayah Sodom, Nabi Lut terkejut dengan perilaku masyarakatnya. Banyaknya pencurian atau penyamunan, serta banyaknya orang-orang yang menyukai sesama jenis. Mereka melakukan praktik homoseksual yang membuat mereka jauh dari kebenaran, bahkan jauh dari fitrah dasar manusia. Nabi Lut kemudian menjalankan tugasnya sebagai Rasul Allah untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus. Perlahan-lahan dakwah Nabi Lut disampaikan dengan baik kepada mereka. Namun bukannya menerima, mereka justru memusuhi Nabi Lut. Bahkan ancaman datang kepadanya dan mereka mengusir Nabi Lut dari wilayah tersebut. Meski begitu, Nabi Lut tidak menyerah. Ia yakin bahwa Allah akan menolongnya. Ia tetap menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Nabi Lut bersabar dan tabah menerima perlakuan kaum tersebut. Perjalanan yang cukup panjang Nabi Lut lewati hingga akhirnya perlahan mulai ada yang menerima ajarannya. Satu persatu dari kaum Sodom mulai mengakui bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesesatan. Juga mereka meninggalkan perbuatan keji tersebut dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski orang yang bertaubat mulai berdatangan, namun masih banyak yang tetap dalam kesesatannya. Mereka mengusir Nabi Lut, bahkan mereka mengancam akan membunuh Nabi Lut dan menantangnya untuk mendatangkan azab kepada mereka. Melihat kaumnya yang berbuat sedemikian jauh, akhirnya Nabi Lut berdoa kepada Allah untuk memohon pertolongan atas kaumnya. Ia serahkan sepenuhnya semua keputusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya 2 malaikat di negeri Sodom. Allah kemudian menurunkan 2 malaikat yang menyamar menjadi pria tampan. Sebelumnya, kedua malaikat itu mendatangi Nabi Ibrahim untuk mengabarkan kehamilan Sarah. Mereka juga mengatakan bahwa mereka membawa azab untuk kaum Sodom. Namun Nabi Ibrahim mengatakan bahwa di sana ada Nabi Lut.
Tapi malaikat tersebut menenangkan Nabi Ibrahim dan berkata, Allah menyelamatkan Nabi Lut dan pengikutnya. Ketika dua malaikat yang menyamar tersebut datang pada Nabi Lut ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan kaumnya pada dua pria tampan di rumahnya. Tidak ada yang tahu kedatangan kedua pria tampan itu selain istrinya. Namun istrinya mengkhianatinya dengan mengatakan kepada kaumnya. Sontak kaumnya datang menyerbu rumah Nabi Lut. Nabi Lut kemudian mencegah kaumnya yang ingin melakukan perbuatan keji pada tamunya. Ia mengingatkan mereka terus-menerus hingga akhirnya Nabi Lut merasa begitu lemah sebab tidak ada yang mampu menyadarkan mereka. Ketika itu baru kedua tamunya mengatakan bahwa mereka adalah malaikat yang Allah utus untuk memberi azab kepada kaumnya. Kaumnya kemudian mendobrak rumah Nabi Lut. Namun salah seorang dari malaikat tersebut membutakan penglihatan mereka hingga mereka berjalan sempoyongan menabrak apa saja. Para malaikat tersebut memberitahu Nabi Lut bersama pengikutnya untuk meninggalkan wilayah ini pada malam hari, tepatnya sebelum esok pagi, sebab akan datang azab di waktu subuh. Para malaikat itu juga memperingatkan agar ia bersama pengikutnya tidak boleh menoleh ke belakang ketika azab turun. Datangnya azab pada penduduk Sodom. Nabi Lut dan pengikutnya kemudian pergi di malam hari dari Sodom. Namun istrinya menoleh ke belakang dan jadilah ia orang-orang yang tertinggal. Subuh datang dan tanah telah berguncang. Guncangannya begitu dahsyat. Angin berembus begitu kencang, batu-batu panas berjatuhan dari atas langit. Jadilah negeri Sodom dan penduduknya yang berbuat ingkar hancur dengan azab tersebut. Akhirnya demikian kisah kaum Sodom dan Nabi Lut. Dari sini kita tentu mendapat banyak hikmah. Telah ada sebelumnya kaum yang melakukan penyimpangan fitrah dan mendapat azab. Lantas, apakah itu tidak bisa menjadi pelajaran agar tidak melakukan kesalahan yang sama? Semoga Allah menjauhkan kita dan keluarga kita dari perkara yang demikian. Sampai jumpa di pembahasan yang tak kalah menarik selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.